Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian hadis, kajian ilmu hadis, kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis Al-Gharib yaitu pada halaman 72. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang hadis Al-Mursal. Ya. Yaitu pada bait yang ke-16 ya, Adzul Bait ya, penggalan kedua dari bait yang ke-16. Ya, bait yang ke-16 berbunyi wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Ya. Al-gharibu ya, al-gharib qala an-nazim rahimahullahu taala wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Ya. Katakanlah yakni di dalam mentarif hadis al-gharib bahwa hadis al-gharib adalah ma rawa rawin faqat, yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi saja. Baik, asy-syarh. Yanqasimu al-hadis atau yanqasimul khabarul wahidu ay khabarul ahad bihasabi ta'addudi ruwatihi aw tafarrudihi ila thalathatin wa hiya. Jadi khabar ahad sebelumnya sudah kita jelaskan di awal kajian Bulughul Umniyah bahwa hadis khabar itu secara umum melihat kepada banyak dan sedikitnya perawi itu terbagi menjadi dua, ada khabar yang mutawatir dan ada khabar ahad. Kemudian khabar ahad juga melihat kepada ya, jumlah perawinya itu terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu yang pertama al-masyhur. Ini juga sudah kita bahas pada awal-awal pembahasan dahulu, yaitu yang diriwayatkan oleh 3 orang lebih ya, perawinya 3 orang lebih, dinamakan sebagai hadis masyhur, tetapi tidak sampai jumlahnya tidak sampai kepada jumlah mutawatir ya. Kemudian yang kedua hadis aziz, yaitu yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 ya, hanya diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 ya, di salah satu tabaqahnya, walaupun mungkin setelah 2 atau 3 itu diriwayatkan oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga hadis gharib ya, gharib yaitu yang menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang. Baik. Awalan al-masyhur wa huwa ma rawahu thalathatun fa aktsar. Yang pertama dari pembagian hadis ahad adalah hadis masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh 3 orang ke atas, 3 orang lebih. Walam yablugh haddat tawatur, tetapi tidak sampai kepada batasan mutawatir ya, an jama'atin bihaitsu la taqillu fi kulli tabaqatin an thalathah ya, yang mana yang 3 ini atau lebih meriwayatkan juga dari jamaah yang tidak kurang dari 3 orang juga di setiap tabaqahnya. Artinya setiap tabaqah ya, setiap lapisan perawi itu tidak boleh kurang dari 3 orang. Walaupun mungkin di dalam satu tabaqah itu ada 3 orang, kemudian setelahnya 100 orang, ya maka tetap dikatakan sebagai hadis yang masyhur.
Karena apa? Karena di salah satu tabaqahnya ada 3 orang. Tetapi kalau semua tabaqahnya 3 kecuali satu tabaqah itu ada 2, ya maka tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori masyhur. Kenapa? Karena di dalam salah satu tabaqahnya ada 2, maka dia akan masuk di dalam hadis yang aziz. Nah, jadi batasannya adalah tidak boleh setiap tabaqahnya kurang dari 3. Ya. Waqad marra al-kalam alaihi, dan ini sudah kita jelaskan di dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian yang kedua al-aziz. Al-tsani al-aziz wa huwa ma rawahu ithnani aw thalathah. Nah, sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa hadis aziz ini ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh 2. Ya, artinya di dalam setiap tabaqahnya tidak kurang dari 2, atau di dalam salah satu tabaqahnya tidak kurang dari 2 orang. Ya. Atau kalau menurut An-Nazim itu 3, ya 3. Waqad marra al-kalam alaihi, dan ini juga sudah dibicarakan sebelumnya. Kemudian, walau rawa ba'da al-itsnaini aw ats-tsalatsah mi'ah, walaupun setelah 2 atau 3 itu diriwayatkan oleh 100 orang, ya 100 orang. Tetapi karena ada salah satu tabaqahnya yang diriwayatkan hanya oleh 2 orang. Ya, dan yang masyhur dan yang rajih adalah aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang. Ya. Jika di salah satu tabaqahnya itu ada 2 orang, ya maka ini masuk di dalam hadis al-aziz. Kemudian yang ketiga al-gharib, wa huwa mawdu'una, dan ini yang menjadi pembahasan kita kali ini. Wa qad qala an-nazim rahimahullahu taala fi ta'rifihi wa qul gharibun. Wa qul gharib, wa qul gharibun. Ya, katakanlah ya tentang hadis gharib. Wa huwa fil lughati al-munfaridu an watanihi. Kata al-gharib di dalam bahasa adalah al-munfarid an watanihi. Ya, secara bahasa gharib itu artinya asing. Ya. Dan di dalam bahasa Arab bermakna al-munfaridu an watanihi, yaitu orang yang menyendiri ataupun terasing dari kampung halamannya. Wa summiyal hadisu bidzalika linfiradi rawihi an ghairihi. Lalu kenapa hadis ya dikatakan dinamakan sebagai hadis gharib? Linfiradi rawihi, karena ada seorang karena perawinya di sini menyendiri ya dari yang lainnya, ya. Artinya dia hanya seorang diri yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Kal gharibul ladzi sya'nuhu al-infiradu an watanihi, sama seperti orang asing yang memang menyendiri, terpisah ya dari kampung halamannya, berada di tempat orang-orang yang asing. Nah, itu secara pembahasan lughawi. Wa fil istilah, ya adapun di dalam istilah al-muhadditsin, wa huwa ma ay al-haditsul ladzi rawahu rawin ay syakhsun wahidun faqat, yaitu hadis yang riwayatkan hanya oleh satu orang saja. Ay tafarrada hadzal rawi fil matni wal isnad, artinya bahwa perawi ini mutafarrid, ya, dia menyendiri di dalam meriwayatkan matan atau di dalam menyebutkan sanad hadis tersebut, bi amrin la yadhkuruhu ghairuhu, sementara perawi-perawi lainnya itu tidak ada yang meriwayatkan hadis ini atau tidak ada yang menyebutkan sifat-sifat yang ada di dalam matan ataupun di dalam sanad hadis tersebut, ya. Bi amrin la yadhkuruhu ghairuhu minar ruwat. Baik. Wa ikhtalafa al-ulama hal al-gharib wal fardu mutaradifani am mutaghayyirani. Nah, kemudian di sini ada pembahasan yang perlu kita kaji, yaitu bahwa apakah ada perbedaan antara al-gharib dan al-fard. Ikhtalafa al-ulama. Di sini ada perselisihan, perbedaan antara para ulama tentang apakah al-gharib dan al-fard itu sama, ya, sinonim atau antonim. Fadhahaba katsirun minal ulama ila anna al-gharib wal fard mutaradifani. Sebagian ulama, ya, banyak dari ulama itu mengatakan bahwa hadis gharib dan hadis al-fard itu mutaradifani, sinonim, artinya sama. Wa kanu yutliquna al-gharib 'ala al-fard. Mereka juga sering menggunakan kata al-fard
kata gharib untuk hadis yang fard dan juga sebaliknya. Ya, jadi tidak ada pembedaan antara hadis gharib dan hadis al-fard. Ya, mereka sering mengatakan gharibun min hadzal hadis aghraba bihi fulan atau tafarrada bihi fulan. Ya, aghraba bihi fulan atau tafarrada bihi fulan. Yaitu untuk menunjukkan bahwa hadis ini adalah tunggal. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dhahaba ba'dhum ila at-tafriq bainahuma. Nah, sebagian dari mereka, dari para ulama itu membedakan antara al-gharib dan al-fard. Nah, di antaranya adalah An-Nazim. Ya, An-Nazim juga di antara ulama yang membedakan antara hadis al-gharib dan hadis al-fard. Ya. Beliau mendefinisikan hadis al-gharib dan mengatakan wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Nah, sementara pada bait yang ke-23 beliau menjelaskan tentang al-fard. Beliau mengatakan wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Ya, yaitu yang engkau ikat dengan seorang perawi yang thiqah. Misal mengatakan tafarrada bihi thiqah, hadis ini diriwayatkan hanya oleh orang diriwayatkan oleh seorang thiqah. Ya, artinya hadis ini banyak yang meriwayatkan tetapi yang thiqah itu hanya seorang saja. Tafarrada bihi ats-thiqah. Ya, di dalam sifat tertentu, ya, atau tidak diriwayatkan oleh orang lain kecuali oleh satu orang yang thiqah. Au jam'in, atau jamaah, ya, misalnya tafarrada bihi ahlul Kufah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh ahli Kufah, ya, dan au qasrin ala riwayah, atau hanya menyebutkan riwayat-riwayat tertentu. Nah, ini ada pembedaan antara gharib. Sementara kalau yang gharib di sini adalah ma rawa rawin faqat, yaitu yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Ya. Faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan, sehingga mereka menjadikan dua al-gharib dan al-fard ini menjadi dua jenis hadis yang berdiri sendiri. Artinya tidak ada kesamaan antara al-gharib dan al-fard. Illa anna al-hafidh Ibn Hajar ya'tabiruhuma mutaradifaini lughatan wa istilahan. Hanya saja al-hafidh Ibn Hajar itu menganggap bahwa al-gharib dan al-fard ini mutaradifaini, ya, sama, ya, sinonim secara lughah ataupun secara istilah, ya. Illa annahu qala fi Nuzha, Al-Hafidh Ibnu Hajar juga termasuk di antara ulama yang mengatakan bahwa al-gharib dan al-fard ini mutaradifain. Hanya saja beliau mengatakan di dalam Nuzhatun Nazar, inna ahlal istilah ghayaru bainahuma. Ya, walaupun mungkin ulama mengatakan sama, akan tetapi mereka membedakan, ya, dari sudut tertentu. Ya, maknanya sama secara lughah dan istilah. Qal inna ahlal istilahi ghayaru bainahuma min haitsu kasratul isti'mali wa qillatuhu. Kasratul isti'mali wa qillatuhu. Hanya saja ahlul istilah, dan yang dimaksud dengan ahlul istilah di sini adalah ahlu mustalahul hadis, ulama mustalahul hadis. Ghayaru bainahuma, mereka membedakan antara al-gharib dan al-fard. Ya, karena kedua-duanya sebenarnya secara lughah itu mengandung makna yang sama. Tadi kita katakan bahwa al-gharib fil lughah wa al-munfarid an watanihi. Ya, al-fard juga ya sama. Oleh sebab itu al-gharib diterjemahkan, diartikan sebagai al-munfarid. Artinya kedua-duanya memiliki makna yang sama. Nah, tetapi walaupun mereka mengatakan bahwa al-gharib dan al-fard itu memiliki makna yang sama, hanya saja mereka membedakannya min haitsu kasratul isti'mali wa qillatuhu. Mereka membedakannya dari sudut banyaknya penggunaannya atau sedikit. Ya. Misalnya apa? Fal fardu aktsaru ma yutliqunahu 'ala al-fardil mutlaq. Nah. Maka al-fard, ya, itu mereka banyak menggunakannya pada hadis yang fardul mutlak. Al-fardul mutlak ini adalah tunggal secara mutlak, yaitu yang tunggal pada pangkal sanadnya.
yaitu apa? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Ya, fardul mutlaq. Wal gharibu aktsaru ma yutliqunahu 'ala al-fardin nisbi. Sementara gharib itu banyak digunakan untuk fard an-nisbi. Artinya fardnya tidak mutlak. Ya, tetapi ia tunggal dari sudut tertentu. Ya, misalnya hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh ahlu Kufah seperti yang tadi kita. Nah, berarti ini bin nisbati ila gharib bin nisbati ila ahli Kufah. Ya, artinya hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh ahli Kufah. Ya. Atau hadis ini masyhur diriwayatkan dari fulan, tetapi ada seorang meriwayatkan dari fulan yang berbeda. Nah, ini juga fardun nisbi. Nah, fard nisbi ini sering diungkapkan oleh para ulama dengan menggunakan gharib. Oleh sebab itu sering kita membaca mereka mengatakan gharibun min hadzal wajhi. Hadzal haditsu gharibun min hadzal wajhi. Hadis ini dari sudut ini, dari jalan ini itu gharib. Ya. Walaupun mungkin dari jalur lain dia tidak gharib. Nah, maka di sini pembedaannya secara makna itu sama, baik itu di dalam istilah ataupun di dalam lughah maknanya sama, hanya saja mereka membedakannya di dalam penggunaannya. Ya, daripada sudut banyak atau sedikitnya penggunaannya. Maka al-fard itu mereka banyak menggunakannya untuk yang fardul mutlak, sementara gharib itu banyak digunakan untuk al-fardu an-nisbi. Wadzahiru min sani'il musannif annahu janaha ila at-tafriqi bainahuma. Sementara al-musannif yakni an-nazim, yakni Syekh Al-Baiquni itu jama'a cenderung kepada membedakan antara al-gharib dan al-fard. Wa ja'alahuma naw'aini mukhtalifaini, dan menjadikannya menjadi dua macam atau dua jenis hadis yang berbeda. Wa sayati kalamuhu fil fardi lahiqan, yaitu pada bait yang ke-23 insyaallah. Ya, kemudian itu syarah ringkas tentang definisi hadis al-gharib. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada aqsam al-gharib. Al-gharib itu memiliki banyak pembagian, banyak macam. Yang pertama adalah gharibun sanadan wa matnan. Hadis ini gharib secara sanad dan matan. Kemudian gharibun sanadan la matnan. Gharib sanad saja tetapi matannya tidak. Matannya masyhur mungkin. Gharibun fi ba'dis sanad. Gharib di sebagian sanad, bukan di semua sanad. Kemudian gharibun fi ba'dil matan. Gharib di sebagian matannya. Jadi ada yang gharib sanadan wa matnan. Kemudian ada yang gharib sanad saja tetapi matanya tidak. Kemudian ada yang gharib di sebagian sanadnya. Kemudian ada yang gharib di sebagian matannya. Ini ada 4 macam. Baik. Awalan al-gharibu sanadan wa matnan. Pertama, apa itu hadis yang gharib secara sanad dan matan? Wa huwal haditsul ladzi la yu'rafu illa an tariqi rawin wahidin, yaitu hadis yang tidak dikenal, tidak diketahui kecuali melalui satu orang perawi saja. Misalnya, ma akhrajahu al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadis safha 96 bi sanadihi ya, an Muhammad bin Suqah an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ad-din matin fa'awghilu fihi birifqin wa la tubaghid. Maaf, di sini ada kesalahan di dalam harakat. Wa la tubaghid, tertulis wa la tubaghid. Wa la tubaghid ila nafsika ibadatallahi fa innal mumbatta la ardan qata' wa la dhahran abqa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanadnya dari Muhammad ibn Suqah, dari Muhammad ibn Munkadir, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal din matin, sesungguhnya agama ini kokoh, kuat. Fa'awghilu fihi birifqin, karena agama ini kokoh, kuat, maka masuklah ke dalam agama tersebut, jalankanlah agama tersebut, jalankanlah kewajiban-kewajiban beragama tersebut birifqin, dengan kelembutan. Artinya apa? Jangan memaksakan diri di dalam beribadah, di dalam muamalah. Jangan tasyaddud. Wala tubaghid ila nafsika ibadatallah. Ya, artinya jangan
engkau jadikan diri kamu itu tidak menyukai ibadah. Artinya apa? Menjadikan diri kamu itu jenuh dari beribadah karena terlalu memaksakan diri. Ya, karena orang yang terlalu memaksakan diri itu akan cenderung cepat bosan. Nah, maka janganlah engkau jadikan diri kamu bosan dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mumbattala ardan wala dhahran abqa. Maka orang yang terlalu memaksakan diri di dalam beribadah, ya, di dalam menjalankan kewajiban agama tanpa melihat kepada kesiapan dirinya, kemampuan dirinya, itu diibaratkan seperti orang yang al-mumbat. Al-mumbat ini alladhi yasiru masiratan muwasilatan mustamirrah. Alladhi yuwasilu sayra, yaitu orang yang memaksakan diri di dalam mengadakan perjalanan. Seharusnya perjalanan ditempuh di dalam, jika ada istirahatnya ditempuh di dalam 15 hari misalnya, ini dipaksakan sehingga menempuhnya di dalam perjalanan 5 hari. Nah, tentu ini akan orang tersebut akan keletihan, mungkin akan jatuh sakit, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Wala dhahran abqa, bahkan kendaraan yang dia gunakan, onta, kuda, ataupun katakanlah kendaraan lainnya, itu akan rusak. Sehingga apa? La ardan qata, sehingga ia tidak akan dapat melanjutkan perjalanan, wala dhahran abqa, dan juga ia tidak akan dapat menjaga kendaraan yang ia gunakan, sehingga ia akan tetap tertinggal di dalam perjalanannya. Maka demikian juga menjalankan agama ini perlu dengan kelembutan. Ya, artinya kita tidak memaksakan diri di dalam melakukan sesuatu yang tidak kita mampu. Ya, mungkin terlalu semangat, tetapi kita juga harus melihat kepada kemampuan diri kita. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadha din yusrun. Agama ini mudah. Ya, maka kita harus menjalaninya sejalan dengan kemudahan agama tersebut. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang menyusahkan kita. Ya. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Maka tidak ada seorang pun yang berlawanan dengan kemudahan, dengan sifat agama yang mudah ini, illa ghalabahu. Artinya apa? Dia memaksakan diri, melawan dengan keras, ya maka pasti ia akan dikalahkan. Artinya apa? Dia akan menjadi bosan sehingga terputus. Ya. Bahkan lebih dari itu, mungkin dia akan bosan dari ibadah, bahkan nanti akan keluar dari agama, menjadi ateis dan lain sebagainya. Dan itu banyak kita lihat, ya, fenomena seperti itu. Nah, ini hadis ini gharibun sanadan wa matnan. قال الحاكم هذا الحديث غريب المتن والإسناد. Imam Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim, sahibul Mustadrak, mengatakan hadis ini gharib secara matan dan secara sanad. Kenapa? Falam yarwihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa Jabirun. Karena hadis ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Walam yarwihi an Jabirin illa Muhammad ibnul Munkadir. Kemudian dari Jabir juga tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang, yaitu Muhammad ibnul Munkadir. Walam yarwihi an Muhammad ibnul Munkadir illa Muhammad ibnu Suqah. Dan dari Muhammad ibnul Munkadir juga tidak ada yang meriwayatkan kecuali Muhammad ibnu Suqah. Nah, maka ini dinamakan sebagai gharib mutlak, ya, gharib mutlak. مثاله أيضا ما أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء الإمام أحمد بن عدي من طريق محمد بن مرزوق عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل ناسيا وشرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه wala kaffarata. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari jalur Muhammad ibni Marzuq, dari Muhammad ibni Abdullah al-Ansari, dari Muhammad ibni Amr, dari Abu Salamah,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala nasiyan," jika seseorang makan dengan lupa, minum dengan lupa, fi Ramadhan fala qada alaihi wala kafarah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqada dan tidak wajib untuk membayar kafarah. Baik. Qala Ibnu Adiyyin, Imam Ibnu Adi mengatakan, wa hadza gharibul matni wal isnad. Hadis ini juga gharib secara matan dan isnad. Fa ghurbatu matnihi haitsu qala fala qada alaihi wala kafar. Adapun gharib di dalam matannya itu fala qada alaihi wala kafar. Artinya tidak ada yang meriwayatkan matan ini kecuali perawi yang ada di dalam sanad ini. Wa ghurbatul isnad min haitsu min hadithi Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah lam ara ibn Marzuq hadza ankar min hadaini al haditsaini wa huwa layyinun wa abuhu thiqah. Sementara gharib di dalam sanadnya, ya, gharib di dalam sanadnya itu dari hadis Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan lam ara libni Marzuq, ya, hadza ankar min hadainil haditsaini. Saya tidak melihat Ibnu Marzuq memiliki hadis yang lebih mungkar dari kedua hadis ini. Itu yang lebih diingkari, artinya yang lebih asing, ya, dari kedua hadis ini. Wa huwa layyinun, sementara Ibnu Marzuq ini adalah layyin, yakni Muhammad ibni Marzuq. Jadi sanadnya di sini sebenarnya dari jalur apa? Dari jalur Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Artinya hanya Ibnu Marzuq yang meriwayatkan dari jalur ini. Ya, sementara hadis ini mungkin masyhur tapi diriwayat dari jalur orang lain. Ya. Sementara dari jalur Muhammad ibn Amr, dan Muhammad ibn Amr ibn Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ini gharib secara mutlak. Ya, dan juga mungkin contoh dari hadis gharib mutlak adalah hadis innamal a'mal binniyat, ya, karena hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Sayyidina Umar. Kemudian dari Sayyidina Umar tidak diriwayatkan kecuali oleh Alqamah. Kemudian dari Alqamah tidak meriwayatkan kecuali Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari Ibrahim At-Taimi tidak ada yang meriwayatkan kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baru kemudian dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu ada sekitar 200 orang yang meriwayatkan. Baik. Itu yang pertama. Kemudian sanian al-gharibu sanadan la matnan. Hadis yang gharib secara sanad tetapi matannya tidak. Hadis sanadnya gharib tetapi matannya tidak, berbeda dengan yang sebelumnya. Sanad dan matannya gharib. Artinya sanad dan matannya itu tidak diketahui kecuali melalui jalur tersebut. Sementara al-gharibu sanadan la matnan, gharib yang gharib sanad saja tetapi tidak matan, huwal haditsul ladzi urifa matnuhu an sahabatin muayyanin, yaitu hadis yang dikenal matannya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tertentu. Matannya masyhur dari sahabat tertentu. Summa yanfaridu bi riwayatihi rawin an sahabiyyin akhar. Kemudian ada seorang perawi meriwayatkan bukan dari sahabat yang sudah dikenal itu. Ya. Dia meriwayatkan dari sahabat yang berbeda. Nah, artinya apa? Semua tabi'in itu meriwayatkan, atau semua orang meriwayatkan dari jalur sahabat yang sudah masyhur. Ya, artinya banyak orang yang meriwayatkan dari sahabat tersebut. Tetapi ada seorang meriwayatkan dari sahabat yang berbeda dari sahabat yang masyhur tersebut. Ya. Mithaluhu ma akhrajahu Muslim. Nah, contohnya ma akhrajahu Muslimun qala haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Buraid an jaddihi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Di antara contoh hadis yang gharib sanad tetapi tidak matannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, beliau mengatakan haddatsana, menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah, dari Abu Usamah dari Buraid, ya, dari kakeknya yaitu Abu Musa Buraid bin Abdullah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin itu makan dengan satu lambung. Ya, artinya apa? Sedikit itu dapat mencukupkannya. Ya, artinya apa? Mukmin itu memiliki sifat qanaah, ya, cepat puas. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Sementara orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Artinya apa? Tidak kenyang-kenyang, tidak puas-puas dengan dunia ini. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi syarh Ilal at-Tirmizi, hadza haditsun ma'ruful matni 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidah. Hadza haditsun ma'ruful matni 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ma'ruf, masyhur matannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wujuh, dari jalan yang dari jalur yang banyak. Wa qad akhrajahu fi as-sahihain min hadits Abi Hurairah wa min hadits Ibnu Umar. Jadi hadis ini masyhur diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Artinya banyak orang yang meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dan jalur Ibnu Umar. Nah. Wa amma hadis Abi Musa al-Asy'ari, tetapi dari jalur Abu Musa al-Asy'ari, fakharrajahu Muslimun an Abi Quraibin an Abi Musa. Wa qad istaghrabahu ghairu wahidin min hadza al-wajhi. Sementara riwayat Imam Muslim ini, yaitu riwayat Abu Musa al-Asy'ari ini, itu gharib, ya, gharib. Bahkan banyak ulama yang mengatakan dari jalur ini, hadis ini dari jalur Abu Musa al-Asy'ari itu gharib, ya, karena tidak diriwayatkan kecuali oleh Abu Quraib dari jalur Abu Musa al-Asy'ari. Ya, di antara yang menghukum hadis Abu Musa al-Asy'ari ini sebagai hadis yang gharib adalah wa minhum al-Bukhari wa Abu Zur'ah wa dzakaru anna Aba Quraibin tafarrada bihi. Nah, jadi di sini yang mutafarrid, yang menyendiri di dalam meriwayatkan hadis Abu Musa al-Asy'ari ini dengan matan yang masyhur diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, itu hanya Abu Quraib saja. Artinya banyak orang, banyak perawi meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Sementara Abu Quraib ini dia seorang diri, dia sendirian saja yang meriwayatkan dari jalur Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini sanadnya gharib, sanadnya melalui jalur sanad Abu Quraib ini gharib. Sementara matanya masyhur dari riwayat sahabat lain. Itulah sebabnya dinamakan sebagai hadis yang gharib secara sanad tetapi tidak secara matan. Kenapa? Karena matanya masyhur. Kemudian yang ketiga, al-gharibu fi ba'dis sanadi. Gharib di sebagian sanadnya. Mithaluhu ma rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Misalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir min riwayati Abdul Aziz Ad-Darawurdi. Ya, an Hisham ibn Urwata, an abihi, an Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bi hadithi Ummi Zar'in. Ya, hadis ini juga hadis Ummu Zar' ini hadis yang sangat panjang, disebutkan juga oleh Imam At-Tirmizi di dalam Asy-Syama'il. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari melalui riwayat Abdul Aziz Ad-Darawurdi dari Hisham ibn Urwah an abihi, yakni Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha. طيب. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة. Nah, sementara tadi hadis riwayat At-Tabrani mengatakan an Hisham bin Urwah an abihi, dari ayahnya. Nah, sementara yang benar adalah, ya, jalur yang masyhur adalah Hisham ibn Urwah meriwayatkan dari saudaranya yaitu Abdullah ibn Urwah. An Urwah baru meriwayatkan Abdullah ibn Urwah meriwayatkan dari ayahnya. Jadi Hisham ibn Urwah tidak langsung meriwayatkan dari ayahnya, tetapi ia meriwayatkan dari saudaranya Abdullah ibn Urwah, baru Abdullah ibn Urwah meriwayatkan dari ayah. Ini riwayat yang ini sanad yang masyhur. Ya, baru Urwah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hakadha ittafaqa alaihi syaikhan. Nah, ini yang disepakati oleh kedua Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedua-duanya meriwayatkan Hisham ibn Urwah an akhihi an abihi, dari saudaranya dari ayahnya. Akhihi Abdullah ibn Urwah an abihi
Urwah ibni Az-Zubair. Ya, hakadha ittafaqa alaihi syaikhan. Wa kadza rawahu Muslim min riwayat Sa'id ibni Salamah ibni Abi Al-Husam an Hisham. Demikian juga Muslim meriwayatkan dari jalur lain dari Sa'id ibni Salamah ibni Abi Husam an Hisham an akhihi an abihi. Qala Abu al-Fath fahadhihi gharabatun takhussu mawdi'an minas sanad. Nah, ini adalah hadis yang gharib khusus pada sebagian sanadnya saja. Wal haditsu sahih, tetapi matanya hadis ini sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak melalui jalur Urwah an abihi, tetapi melalui jalur Urwah an akhihi an abihi. Qultu wa mawdi'ul gharabati huna anna at-Tabrani rawahu 'an ad-Darawardi 'an Hisham ibn Urwah 'an abihi biduni wasitati akhihi. Jadi keasingan sanadnya, sebagian sanadnya di sini bukan pada semua sanad, ya, tetapi di sebagian sanad. Di mana At-Tabrani meriwayatkannya dari Abdul Aziz Ad-Darawardi 'an Hisham ibn Urwah 'an abihi, langsung 'an abihi tanpa wasitah akhihi. Sementara semua orang, ya, semua orang meriwayatkannya an wasitati akhihi. Jadi ada perantara antara Hisham ibn Urwah, ya, dengan ayahnya Urwah bin Zubair, yaitu siapa? Saudaranya Abdullah bin Zubair. Nah, ini hadis yang ketiga, hadis gharib yang ketiga, yaitu hadis yang gharib fi ba'dis sanad saja. Rabi'an al-gharibu fi ba'dil matni. Kemudian yang keempat adalah gharibun fi ba'dil matni, gharib pada sebagian matan. Wa huwa an yanfarida rawin bi ziyadatin fil matni lam yuwafiqhu alaihi akharan, yaitu gharib fi ba'dil matni, gharib pada sebagian matan adalah hadis yang seorang perawi menyendiri di dalam memberikan tambahan di dalam matan. Lam yuwafiqhu alaihi akhar, yang mana perawi-perawi lain itu tidak ada yang menyebutkan tambahan tersebut. Wa qad matsala lahu al-Hafidz Ibnu Shalah bi hadis zakatul fitri. Ibnu Shalah memberikan contoh hadis yang gharib fi ba'dil matan ini dengan hadis zakatul fitri. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari syair, gandum. Ya, diwajibkan kepada siapa? Diwajibkan kepada hamba atau kepada orang yang merdeka, kepada lelaki ataupun kepada perempuan, kepada anak kecil ataupun kepada orang dewasa. Fadzakara Abu Isa At-Tirmizi, Imam Abu Isa At-Tirmizi menyebutkan anna Malikan, bahwa Imam Malik tafarrada an sa'iri ruwatihi biqaulihi fi akhir hadis minal muslimin. Jadi semua perawi menyebutkan sampai wadzakari wal untha was-saghiri wal kabir tanpa ada tambahan al-muslimin. Nah, Imam Abu Isa Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan bahwa Imam Malik itu mutafarrid. Dia sendirian menyebutkan di akhir hadis ini minal muslimin, ada tambahan minal muslimin. Ya. Nah, ini contoh gharib fi ba'di al-matn. Semua matanya dari farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sampai was-saghiri wal kabir itu masyhur. Ya, hanya saja tambahan minal muslimin was-saghiri wal kabiri minal muslimin itu klaim Imam At-Tirmizi bahwa Imam Nawawi itu mutafarrid. Wa atarada alaihi Nawawi fi taqribihi. Hanya saja Imam Nawawi membantah klaim Imam Tirmizi tersebut biqauli la yasihhu at-tamthil bihadzal hadits biqaulihi. Ya, atau membantah dengan memberikan contoh, ya, membantah Imam Ibnu Shalah yang memberikan contoh gharib fi ba'dil matn dengan hadis ini. Beliau mengatakan la yasihhu at-tamthil bihadzal hadis biqaulihi. Jadi hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai contoh bagi hadis yang gharib fi ba'di al-matn. Kenapa? Li'annahu lam yanfarid bihi, karena sebenarnya Imam Malik ini tidak sendiri menyebutkan tambahan minal muslimin ini. Bal wafaqahu fi ziyadati Umar ibn Nafi' ibn Umar wa Dhahhak ibn Utsman. Tetapi ada yang muwafaqah, ya, ada yang
menyebutkan tambahan ini juga selain Imam Malik, yaitu Nafi' Umar ibn Nafi' bin Umar dan Ad-Dhahhak ibnu Utsman. Itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Suyuti fi Tadrib Ar-Rawi. Tapi contoh lain, al-gharibu fi ba'dil matni, yang gharib pada sebagian matan, mithaluhu aidan ma akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi an Amr ibn Yahya ibn Umar al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammamu. Hakadha bi ziyadatil istisna'i wa ma ba'dahu. Al-ardu kulluha masjid. Yang masyhur al-ardu kulluha masjid. Tidak ada illa al-maqbarah, tidak ada istisna ini. Tidak ada tambahan istisna illa al-maqbaratu wal hammamu. Baik. Bainama aslul hadis wa huwa al-mahfuz, sementara asal hadis ini dan yang mahfuz dan yang rajih adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ya. Ju'ilat liyal ardu secara mutlak, tidak ada pengecualian, masjidan wa tahuran bidunil istisna, tanpa ada pengecualian. Rawahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'atan minas sahabati bihadzal lafzi. Ada 9 orang sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ini, yakni ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, tanpa ada pengecualian, illal maqbaratu wal hammamu. Ya, hammam di sini artinya ya tempat kamar mandi, ya. Kamar mandi. Ya. Karena ini akan bermasalah nanti di dalam pembahasan fikih tentang hukum sholat di dalam di kuburan dan juga di hamam. Hamam di sini kamar mandi, bukan WC. Ya, karena di dalam riwayat Imam Bukhari itu ada sahabat ya bahkan yang menyatakan sholat di hamam. Ya, tetapi hamam di sini sekali lagi adalah kamar mandi, bukan tempat membuang air kecil. Tanbih wa minal mulahadhi anna al-gharib fi ba'd as-sanad wal gharib fi ba'd al-matn yumkinu an yumathala lahumā bima yumathalu bihi asy-syadz wal munkar fi muqabil al-mahfuz wal ma'ruf. Jadi hadis yang gharib di sebagian sanad atau gharib di sebagian matan ini juga bisa dijadikan sebagai contoh bagi hadis yang syadz dan munkar. Ya, yang mana syadz dan munkar ini adalah lawan dari al-mahfuz dan al-ma'ruf. Nanti pembahasan asyadz akan kita bahas. Baik. Kemudian yang terakhir, apa hukum hadis gharib? Pertama, al-gharibu qad yakunu sahihan. Ini secara hukumnya bahwa hadis gharib qad yakunu sahihan, bisa jadi hadis gharib ini sahih idza kana al-munfaridu bihi thiqah, jika yang munfarid ini adalah orang yang thiqah. Wastaufa syuruta as-sihah, dan memenuhi kriteria hadis-hadis sahih, kal afrad al-mukharrajah fi sahihaini, seperti hadis-hadis afrad yang diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kedua, waqad yakunu hasanan, dan terkadang hadis gharib ini bisa menjadi hadis yang hasan. Kapan? Idza kanat ruwatu duna ruwatil awwali fi dhabt, jika derajat perawinya itu di bawah derajat perawi yang pertama tadi. Ya, wa fi sunani Tirmizi minhu katsir, dan kita akan menemukan hadis hasan ini banyak di sunan Imam At-Tirmizi. Yani jika derajat kedhabitan dari perawi ini di bawah derajat kedhabitan yang pertama tadi, maka hadis yang fard ini akan menjadi hadis yang hasan. Kemudian yang ketiga, wa qad yakunu dhaifan. Ya, bisa jadi hadis gharib ini dhaif. Jadi sekali lagi tidak secara mutlak hadis yang gharib itu dhaif. Kita akan melihat kepada perawinya, ya. Wa huwal ghalibu 'alal gharaib. Dan tetapi memang kebanyakan hadis gharib itu dhaif. Ya, kecuali hadis-hadis gharib yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah. Ya. Wa qad yakunu dhaifan, yakni biasanya memang selalu yang menyendiri ini adalah orang-orang yang dhaif. Sehingga ada anjuran, ya, untuk menjauhi hadis-hadis gharib, ya. Walidzalika qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal la taktubu hadhil ahadits al-gharaib. Janganlah menulis, mencatat ataupun meriwayatkan hadis-hadis yang gharib-gharib ini. Fa innaha manakir. Kenapa? Karena kebanyakan hadis-hadis gharib ini manakir. Artinya
larangan ini tentu tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak, tetapi larangan ini ya bagi mungkin orang yang masih belum bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ya, jadi di sini larangan ini berbentuk agar kita berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis yang gharib. Ya, kenapa? Fa innaha manakir, kata Imam Ahmad, karena kebanyakannya hadis gharib ini adalah hadis yang mungkar. Ya, tidak dikenal kecuali melalui orang yang dhaif ini. Wa ammatuha 'anid dha'afa, dan pada umumnya hadis gharib ini diriwayatkan dari orang-orang yang dhaif. Wa qala al-Imam Abu Hanifah wa man talabaha ay talabal gharib kudziba. Barang siapa yang mencari hadis-hadis gharib maka ia akan didustakan. Kenapa? Karena dia meriwayatkan hadis yang asing, tidak dikenal oleh orang, maka orang akan mengatakan, wah ini jangan-jangan hadisnya palsu. Ya, karena semua orang meriwayatkan dari jalur seperti ini, tetapi kok dia meriwayatkan dari jalur yang beda sendirian. Nah, sehingga kudziba. Ya, artinya ini juga pelajaran di dalam kita menyampaikan kepada orang awam. Artinya kita jangan membawa pendapat-pendapat yang aneh, yang tidak dikenal, sehingga itu akan menjadikan kita didustakan. Walaupun yang kita bawa itu adalah kebenaran. Ya, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Wa qala al-Imam Malik syarrul ilmi al-gharibu. Seburuk-buruk ilmu itu adalah yang gharib, yang asing. Artinya tidak dikenal oleh semua ulama. Ya. Wa khairul ilmi adh-dhahirul ladzi qad rawahu an-nas. Tapi sebaik-baik ilmu itu adalah yang zahir, artinya yang telah dikenal oleh banyak orang. Artinya sebaik-baik ilmu itu adalah yang masyhur, yang memang semua ulama itu rata-rata sudah mengetahuinya. Nah, sementara yang syarrul ilmi, seburuk-buruk ilmu ini adalah yang beda sendiri. Ya, kalau mungkin bahasa kita itu yang nyeleneh. Ya. Wa qala Abdul Razzaq, kunna nara anna gharib al-hadits khair. Dulu kami menganggap bahwa hadis yang gharib ini adalah suatu yang baik, ya, suatu yang unik, ya. Ya. Tetapi ternyata faidah huwa syarrun, ternyata gharib ini adalah sesuatu yang buruk. Wa qala Ibnul Mubarak, al-ilmu alladhi yaji'uka min huna wa huna, yakni al-masyhur, ai wa huwa dhiddul gharib. Ilmu itu adalah yang datang kepadamu dari jalur sini, dari jalur sini. Artinya bukan hanya datang dari satu jalur saja. Artinya ilmu tersebut adalah ilmu yang masyhur, ya, wa huwa dhiddu al-gharib. Ini ungkapan-ungkapan para ulama ini menunjukkan kepada kehati-hatian di dalam meriwayatkan hadis gharib, kecuali yang memang benar-benar dipastikan bahwa hadis gharib ini diriwayatkan oleh orang yang thiqah, ya, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar memahami bagaimana membedakan mana gharib yang sahih dan mana gharib yang dhaif. Ya. Baiklah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, itu pembahasan tentang hadis al-gharib dengan keempat pembagiannya, gharibun sanadan wa matnan. Ya. Ya, tetapi sebenarnya menurut An-Nazim, itu yang dimaksud dengan gharib ini adalah gharib yang sanad dan matan saja, itu yang gharib mutlak. Ya. Tapi ini pembagian ini secara umum karena gharib fi ba'dhi sanad ini akan masuk di dalam gharib nisbi nanti, ya, gharib nisbi.